Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kami dari kelompok 4 akan menampilkan simulasi wawancara tentang bencana letusan Gunung Tangkuban Perahu antara pewawancara dan petugas BNPB. Sebelumnya, kenalin nama aku Reina Fauzia sebagai fotografer dan editor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gajar, saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Putri Aleta Permanika, saya sebagai petugas BNPB 1 dan 2. Perkenalkan, nama saya Ardianti sebagai petugas BNPB nomor 3 dan 4. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramdhani sebagai petugas BNPB nomor 5 dan 6. Perkenalkan, nama saya Kaila Asda sebagai petugas BNPB nomor 7 dan 8. Perkenalkan, nama saya Jessica Kumara Putri sebagai petugas BNPB 9 10. Oke, kita sekarang langsung ke petugas BNPB ke-1 dan ke-2, yaitu dengan Alia. Pertanyaannya, sekarang kita bersama Teh Alia. Di Lembang, lokasi meletusnya Gunung Tangkuban Perahu, bisa diceritakan deh. Bagaimana tsunami ini bisa terjadi? Letusan gunung berapi ini terjadi akibat tekanan magma, gas, dan material vulkanik di dalam bumi yang terus meningkat sehingga keluar melalui hawa dan menyebabkan erupsi. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelum terjadinya gunung meletus, dilaporkan masyarakat menghirup bau menyengat dari belerang. Selain hidrogen sulfida dari belerang, gas apa lagi yang dikeluarkan dari gunung api ketika meletus? Selain hidrogen sulfida, gunung berapi juga mengeluarkan gas seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, uap air, dan karbon monoksida yang dapat membahayakan kesehatan jika terjadi dalam jumlah besar. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke petugas BNPB ke-3 dan 4 dengan Abianti. Pertanyaannya, selain gas, kira-kira material apa yang biasa dikeluarkan dari gunung meletus? Dari gunung meletus dapat mengeluarkan abu vulkanik, lava, batu pijar, lapili, serta awan panas yang bergerak dengan suhu sangat tinggi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah saja bentuk kerusakan yang timbul karena gunung meletus ini? Letusan gunung dapat merusak rumah, lahan pertanian, jalan, dan fasilitas umum. Abu vulkanik juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan aktivitas masyarakat. Oke, di sini kita lanjut ke petugas BNPB nomor 596 dengan Amel. Pertanyaannya, sebagai informasi, boleh diceritakan ciri-ciri suatu gunung akan meletus? Biasanya dengan meningkatnya gempa vulkanik, keluarnya asap yang lebih tebal, terus suhu kawah yang meningkat, bau belerang yang menyengat, dan suara gemuruh dari gunung. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira tempat lain yang berpotensi terjadinya gunung meletus serupa? Apabila iya, di mana tempat yang rawan terkena gunung meletus di Indonesia, Teh? Biasanya wilayah yang rawan terkena letusan gunung itu berada di sekitar jalur gunung api aktif, seperti di Sulawesi Utara, di Pulau Jawa, lalu ada di Maluku, Bali, terus Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Oke, sekarang kita lanjut ke petugas BNPB ke-7 dan 8 dengan Kaila. Pertanyaannya, apa yang perlu masyarakat siapkan untuk menghadapi bencana alam gunung meletus? Masyarakat perlu menyiapkan tas siaga bencana, masker, obat-obatan, mengetahui jalur evakuasi, serta selalu mengikuti informasi dari petugas. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa radius yang paling aman untuk bencana alam dari gunung api meletus ini, Teh? Radius aman biasanya tergantung pada kondisi gunung, tapi biasanya sekitar 3-10 km dari kawah. Oke, di sini kita lanjut ke petugas BNPB nomor 910 dengan Jaskia. Pertanyaannya, apakah ada hikmah dari terjadinya gunung meletus ini, Teh? Meskipun merugikan, letusan gunung dapat menyemburkan tanah yang baik untuk pertanian. Mekanik vulkanik dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pesan-pesan untuk masyarakat dalam menghadapi gunung meletus dari BNPB. Tetap waspada dan jangan mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita harus tetap bersama demi kebaikan kita sendiri. Oke, baik. I'm out of here.
Oke, sekian aja dari kelompok 4. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.